HG1144 Wing Fighter Venice dari Huyan Model. Ya, ini adalah kit bootleg keluaran Huyan Model. Dia ngopi dari Bandai tentunya. Ini dari HG-nya Gundam Wing Venice dari seri Build Fighter. Ini tampak sampingnya. Ini kalau udah jadi begini. Mohon maaf backsoundnya ya, karena di sini memang mendekati waktu Isya. Oke, ini tulisannya mungkin ya Gundam Wing Venice lah ya. Nggak tahu nih bacanya bagaimana. Jadi ngobrol-ngobrol soal Huyan Model, ini adalah model kit bootleg Huyan kedua yang saya punya. Yang pertama itu Build Strike Gundam. Dan yang menarik itu adalah yang untuk Build Strike Gundam dan yang keluaran yang X Mao kalau tidak salah, itu dia benar-benar jiplak asli dengan ada tulisan Gundamnya. Padahal rata-rata untuk bootleg itu mereka nggak berani ngasih tulisan Gundam. Tapi ini kayaknya dia udah memperbaikin si Huyan modelnya, dia ngasih namanya Wing Fighter. Jadi udah nggak ada tulisan Gundamnya. Makanya waktu saya beli yang Build Strike saya kaget, berani juga ya si Huyan ya pasang nama Gundam. Oke, kita buka dari bawah untuk unboxingnya. Boxnya bisa dibilang kualitas boxnya ya tidak terlalu bagus lah ya. Oke, ini manual booknya. Bahkan manual booknya ini saya rasa ngopi plek dari yang versi Bandai-nya, hanya tulisannya aja diganti tulisan Cina. Oke, ini si Riccardo Fellini, juara Itali. Ini adalah bentuknya, bentuk dari animenya. Ngambil dari bentuknya Gundam Wing ya. Ini yang X Mao nih. Tidak terlalu susah sih, tulisannya Chinese semua ya. Yang harus diketahui bahwa Gundam Wing Venice ini bukan warna putih. Ini kayak warna semacam krem atau hijau lumut mungkin ya. Dulu saya mengiranya putih. Ini runnernya. Nah, ini warnanya nggak putih ya, kayak krem putih yang udah lama gitu, putih yang udah beladus sekali gitu ya. Coba warna lampunya saya ganti. Nah, coba dari dekatnya. Nah, warnanya dia nggak putih pure putih. Kalau dibilang putih tulang nggak juga sih, lebih ke krem kali ini ya, coklat mungkin ya. Ya begitulah. Runnernya tidak terlalu banyak, kita coba build aja. Ini backpacknya ini kegedean ya, jadi nggak mau masuk. Jadi ini harus dikikir dulu. Kikirnya bisa pakai kikirnya potongan kuku ya. Ini dikikir lah, diamplas. Soalnya ininya kegedean nih, packnya nih, nggak bisa masuk ke sini. Jadi ini juga
part yang menurut saya ini harus kita sandingnya, kita amplas. Ini menurut saya terlalu seret, takutnya bisa bikin cepet patah. Karena itu ini harus kita gosok, kita amplas, entah kita lubangin, kita perbesar lubangnya, atau yang mel join ini kita amplas. Nggak hanya itu, ini untuk bagian di tangan sini ya. Ini yang sudah jadi, ini yang sudah saya amplas juga. Amplas dulu. Ups. Nah, ini lubangnya saya gedein. Jadi dia nakuknya tidak memberi beban banyak ke plastiknya. Itu contohnya lagi yang tidak masuk itu ini dengan part nih, join ini nanti yang akan masuk ke sini nih. Ini nggak masuk. Tuh masih ada space, dia nggak bisa masuk full tuh. Berarti ininya ya, kita lihat ya, ininya itu gedenya, dia besarnya begitu dia modelnya dia. Jadi di ujungnya ini dia agak sedikit melebar sehingga nggak masuk. Ini yang harus kita amplas supaya masuk. Ini contohnya tadi yang udah saya amplas yang di sini. Nah ini udah saya amplas nih ininya, jadi dia bisa masuk nih. Dia bisa masuk ke sini. Tuh masuk. Kalau yang ini tadi, ini nggak bisa masuk. Tuh miring dia. Tuh nggak masuk full. Tuh ada space kan. Nah itu yang harus kita amplas. Jadi kita amplas dulu. Amplasnya bisa pakai kikirnya kuku ya, potongan kuku. Amplasnya dikira-kira aja. Kalau terlalu kecil nanti dia jadi loose dia. Kita coba. Nah masuk dia full. Begitu juga bagian join sikunya ini ke sini, ini menurut saya terlalu erat. Jadi yang ini harus kita kikir juga. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman semua, menurut teman-teman terlalu erat apa enggak? Kalau menurut saya sih terlalu erat. Kalau terlalu erat itu dia gampang bikin stress mark ya. Stress mark itu dia jadi kayak putih-putih gitu, kayak mau patah gitu. Itu yang harus kita hindari kalau lagi nge-building unit bootleg. Masih terlalu keras. Gosok lagi sis.
Oke, udah lumayan. Untuk ini, kalau yang begini saya lebih cenderung untuk besarin lubangnya, lubang female-nya, bikin lower bro, ya. Nah, ini masukkan ke sini. Oke, ini masukkan ke sini. Nah, ini tadi yang udah kita kikir bisa masuk dia. Tuh, bisa masuk akhirnya. Dan dia juga bisa enggak terlalu keras, enggak terlalu erat joinnya. Jadi dia tidak terlalu memberikan beban ke plastiknya ya. Kalau terlalu beban itu nanti dia akan timbul stress mark, itu yang bisa bikin cepat patah. Ya, ini adalah bentuk jadi dari Gundam Fenice ya, versi bootlegnya. Ini adalah Gundam yang dikendarai oleh Riccardo Fellini di seri Gundam Build Fight, dan ini adalah Gundamnya beserta seluruh aksesorisnya yang kita dapat. Ada beam rifle, ada mini rifle ya, ini ada beam rapier yang kalau nggak dipakai ini juga bisa jadi senjata, rapid gun. Ada beam mantelnya yang keren banget nih ya. Ini adalah bentuk jadi dari Wing Gundam Fenice versi Huion model alias versi bootlegnya. Ini juga baru jadi, belum di lining segala macem, karena ini nanti rencananya akan saya pretelin buat dicat. Ya, pengalaman merakitnya tidak terlalu menyenangkan ya, seperti bootleg kebanyakan. Ada yang terlalu longgar, ada yang terlalu kenceng. Yang kenceng harus dilonggarin, yang longgar ya harus ditambahin sedikit tisu atau sedikit cat air ya, biar enggak terlalu longgar ya. Seperti inilah contohnya ya, jadi nggak usah terlalu berlama-lama. Ini kita kembali ke artikulasi ya. Artikulasi kepalanya bisa naik, bisa turun, bisa berputar, bisa maju mundur. Mantep banget. Desainnya asimetris, tidak sama kiri dan kanan. Shouldernya bisa naik, bisa turun, tangannya bisa sampai sini, bisa berputar walaupun rada seret. Ini bisa berputar juga. Ini saya tambahin tisu soalnya terlalu longgar. Ini bisa maju sedikit tapi gampang lepas. Saya tambahin tisu karena asli longgar banget. Ini ya, packnya nggak terlalu pas sama lubang polycapnya. Tangannya double join, very nice. Ini bisa berputar, ball joint. Ini ada artikulasi di sini yang mengikuti Wing Gundam versi TV.
Eits, gampang copot. Sebelahnya juga sama, soldernya bisa turun, bisa naik, tangannya sampai sini mentok, bisa berputar, ini juga bisa berputar, ini bisa maju. Eits, sekali lagi ini saya tambahin tisu, ininya juga longgar. Sebenarnya ini terlalu kencang sih, tapi udah digosok. Pinggang bisa ke depan, bisa ke belakang, karena dia ball joint bisa berputar juga. Naik. Side skirtnya bisa diangkat, bisa dibawa, bisa berputar. Ini juga saya tambahin tisu karena terlalu longgar. Yang sebelah sininya aman. Front skirtnya bisa maju ke depan. Back skirtnya tidak bisa diapa-apain. Kakinya bisa full split. Very nice. Bisa berputar. Ke depan, ke belakang mentok, ke halang back skirtnya. Siku double joint, mantap. Pergelangan kakinya bisa ke belakang, ke depan. Ini ada artikulasi, dia bisa begini, bisa ke samping, Untuk sayapnya satu bisa begini, ini bisa melebar sampai sini, bisa diketatin, ini bisa naik, ini bisa terbuka, ini juga bisa terbuka belakangnya. Cuman agak ketat. Ini sering banget kebuka. Untuk aksesorisnya kita dapat beam rifle yang bisa dicantolin di samping sini. Menjengkelkan juga. Seperti ini. Ini bisa begini. Kita dapat senjata yang kecil ya. Ini bisa dipakai langsung atau dijadikan satu dengan beam gunnya. Ininya dicopot dulu, konektor untuk di sampingnya sini. Tangannya lepas terus ya guys, dimaklumi karena ini adalah bootleg. Senjatanya ini bisa dipasang di atasnya sini.
kita juga dapat beam repair. Kenapa disebut beam repair? Karena ini mirip seperti pedang repair ya. Ini bisa dipasang di sini. Atau kita bisa pasang di samping sini. Dan jika tidak digunakan, dia bisa dijadikan senjata ya. Cuman ini dicabut dulu, agak keras. Kita juga dapat beam mantel. Yang ini tinggal dimasukkan di sebelah sini saja. Dia semacam kayak matador gitu ya. Karena ini adalah Gundam dari Riccardo Fellini, juara Italia. Keren banget. Memang hanya saja saya agak kurang serak sama warna. Ini nggak putih ya, kayak semacam krem atau putih tulang mungkin ya. Kalau dibilang putih tulang nggak juga kali ya. Yang pasti warnanya tidak putih lah. Yang disayangkan ini tidak bisa transformable ke mode pesawat. Walaupun dia punya kemampuan seperti itu sebenarnya. Seperti di kakinya ini dia bisa begini nih. Nah, untuk transformable ke mode pesawat sebenarnya. Kalau untuk versi Wing Gundamnya sendiri. Oke. Untuk ukuran tinggi kurang lebih 13 cm ya. Kalau sampai tanduknya itu, sampai kepalanya doang mungkin sekitar 12,5. Kalau dibandingin sama Hagi Grandpa masih tinggi RX78 ya, lebih tinggi sedikit. Kalau dibandingin dengan F91 kalah tinggi. Saya nggak punya Wing Gundam yang biasa, adanya yang Hono sama Hono. Masih tinggi Hono ya, masih tinggi yang Hono kurang lebih. Oke. Selain aksesoris yang ada, kita juga dapat runner tambahan ya. Ini runner punyanya Wing Gundam TV version. Jadi kalau mau dibikin bentuk seperti Wing Gundam TV, nah ini soldernya, cuman warnanya udah warnanya Venice ya. Soldernya kiri kanan mau dibikin simetris bisa. Sayangnya yang kita nggak dapat itu adalah atasnya shieldnya ya, lapisan shieldnya. Kita cuma dapat begini doang, sayang banget. Andai kita bisa dapat full shieldnya, kita bisa coba mode pesawatnya ya, tapi karena ini nggak ada, kita tidak bisa coba nih. Yang seharusnya mode pesawatnya pasang di sini nih.
sayang banget sih ya. Tapi ini emang tidak bisa masuk ya. Oh bisa guys, bisa masuk tuh. Seharusnya dia bisa jadi mode pesawat dia. Gini. Untuk sayapnya ini pun kita dapat konektor ya. Kita dapat konektornya nih. Kalau mau sayapnya dipasang di sini satunya. Jadi ini semua konektornya yang ini semua diganti pakai yang ini. Jadi bisa dipasang kiri kanan. Jadi bisa bikin mode bird ya. Ini sayang banget kita nggak dapet fullnya. Tapi kalau kalian punya shield dari Wing Gundam yang lain, itu bisa dipakai. Misalnya menggunakan punyanya Hono. Punya Hono nggak masuk. Soalnya Hono ini dia ngambil base-nya dari Wing Zero ya. Nanti kita harus cari shieldnya yang dari Wing Gundam biasa, Wing Gundam versi TV-nya, bukan yang Zero. Ya, ini adalah tampilan Wing Gundam Fenice bila what if kalau kita dikasih shield untuk jadi mode pesawat. Seperti biasa, keren dari atas, konyol apabila dilihat dari bawah. Ceng. Dari atas sih lumayan keren ya. Cuman itu kita nggak dapet pasangannya. Rifle-nya ini juga seharusnya bisa dipasang di bawahnya shield. Bawahnya shield di sini ya. Begini, cuman tak kenapa ini nggak bisa masuk. Jadi itu aja review singkat ya, nggak usah terlalu banyak juga karena ini kan kit bootleg, jadi nggak terlalu banyak juga yang bisa dibanggain. Untuk desain sendiri sih sudah oke banget ya. Huyan udah ngeadopsi dari versi Bandai-nya bagus banget. Kualitas plastiknya juga nggak jelek-jelek amat. Perakitannya juga ya standar bootleg. Permasalahan sih ada beberapa, salah satunya yang ya seperti ini nih, tangannya ndak kuat untuk megang senjatanya sendiri. Terus juga kit ini termasuk back heavy ya, jadi kalau nggak pakai action base dia suka jatuh ke belakang. Untuk aksesorinya udah bagus, cuman yang disayangkan kita nggak dapat shield aja. Andai dapat shield kita bisa bikin bentuk mode pesawatnya. Dari keseluruhan sih oke. Apakah kit ini layak beli? Sangat layak apabila versi aslinya, versi Bandai-nya. Untuk yang versi Huyan modelnya itu kembali lagi ke kawan-kawan demen untuk dimainin, di mode-modein, di pose-posein. Ini nggak recommended karena partnya gampang lepasan semua. Tapi untuk yang niatannya hanya untuk dipajang, pengen kit murah dengan model yang ganteng, ini cocok banget ya dengan kisaran harganya sekitar 130-an ribu. Ini udah cakep banget. Kalau misalkan untuk belajar cat juga ini oke, karena ini juga nanti akan saya cat ke depannya. Aksesoris yang didapat, sisa runnernya juga mantep. Kita bisa bikin Wing Gundam versi TV minus beam saber sama shieldnya. Oke, sementara itu dulu. Kita akan berjumpa lagi di review selanjutnya ya. Bantu subscribe dan juga bantu like-nya ya kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali.